Video di awal tadi hanya ilustrasi tayangan ulang saat Timnas Indonesia U20 uji coba lawan wakil Afrika beberapa waktu lalu, ya guys. Harapan saya Timnas Indonesia U20 bisa bermain bagus dan sangar, seperti contoh video di awal ya guys. Timnas Indonesia U20 asuhan Indras Jafri akan mentas di Piala Asia dan diharapkan bisa berbicara banyak di level Asia. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengatakan akan membawa 23 pemain U22 untuk tampil di Piala AFF 2024. Berikut prediksi 23 pemain Timnas U22 yang bisa dipanggil STY untuk Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 atau yang saat ini dikenal dengan ASEAN Championship akan bergulir mulai tanggal 8 Desember 5 Januari mendatang. Timnas Indonesia akan memainkan pemain U22 untuk turnamen tersebut. Itu karena ajang ASEAN Championship ini berdekatan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim kami akan datang dengan Timnas U22. Jadi pastinya kemampuan akan berkurang dibandingkan tim lain, ujar STY di acara Trophy Tour ASEAN Championship 2024, Sabtu 2 November lalu. Dengan pernyataan tersebut, STY diprediksi bisa melirik pemain yang bersinar di Timnas U20 untuk dipanggil memperkuat tim merah putih. Di antara pemain U20 itu, nama-nama seperti Doni Tripamungkas, Jens Raven, Kadek Arel, dan Rizky Afrizal bisa dipanggil. Untuk posisi penjaga gawang, STY diperkirakan akan mengandalkan Hernando Ari dari Persebaya Surabaya, Adi Satrio dari PSIS Semarang, dan Dava Fasya dari Borneo FC yang ketiganya masih berusia di bawah 23 tahun. Lini pertahanan kemungkinan akan diisi oleh pemain-pemain muda berbakat seperti Komang Teguh, Muhammad Ferrari, Alveandra Dewangga, dan Pratama Arhan yang saat ini bermain di Suwon FC Korea Selatan. Untuk sektor tengah, STY diprediksi akan memanggil Arkan Fikri, Raihan Hanan, Iksan Zikrak, dan Irfan Jauhari yang telah menunjukkan performa impresif di Liga 1. Sementara di sektor serangan, nama-nama pemain muda potensial seperti Hoki Karaka, Rizky Afrizal, Jens Raven, dan Arkan Kaka yang dinilai layak mengisi lini depan Timnas Indonesia U22. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner diperkirakan tidak dipanggil STY untuk Piala AFF 2024. Meski masih dalam kategori usia muda, pemain-pemain tersebut diprediksi tidak dipanggil STY. Hal tersebut lantaran mereka berada di skuad utama Timnas Indonesia dalam mengarungi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia dijadwalkan akan bertemu Jepang 15 November dan Arab Saudi 19 November di Stadion Gelora Bung Karno. Dengan jadwal yang begitu padat ditambah Piala AFF bukan merupakan agenda FIFA, kemungkinan besar STY tidak akan memanggil nama-nama tersebut. Mengejutkan, Menpora langsung ngomong keras gini soal program pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia belakangan kehadiran cukup banyak pemain keturunan. Pemain itu bukan hanya dari sektor putra, tetapi juga di sektor putri. Terbaru ada 3 pemain keturunan yang akan menjalani proses naturalisasi untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Mereka adalah Kevin Dix Bakarbesi, Estela Lupati, dan Noah Leatomu. Menpora RI Dito Aryo Tejo menyebut program menaturalisasi pemain keturunan merupakan program jangka pendek. Pihaknya bersama PSSI juga tidak melupakan program pembinaan jangka panjang di dalam negeri. Di luar pencarian atlet diaspora, kami tidak melapakkan pembinaan jangka panjang, ujar Dito dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Dito Aryo Tejo pun menyinggung pencapaian Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur baru-baru ini. Timnas Indonesia Senior, U20, dan U17 memastikan diri akan berlaga di Piala Asia level masing-masing.
Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 juga tampil apik di Piala Asia U23 2024. Garuda Muda bahkan mampu melaju hingga babak semifinal. Sebagai contoh untuk sepak bola bisa dilihat pencapaian Timnas Indonesia U17, U20 dan U23 yang bisa dikatakan hampir 100% ada pemain binaan Indonesia. Jelas Dito. Lebih lanjut, Dito Aryo Tejo pun memamerkan upaya yang dilakukan Kemenpora dalam rangka terus mendukung pembinaan olahraga nasional secara umum, bukan hanya sepak bola. Menurut Dito Aryo Tejo, pusat pelatihan olahraga nasional di Cibubur, Jakarta Timur akan segera jadi dan bisa digunakan. Keberadaan pusat pelatihan itu disebut bisa semakin meningkatkan olahraga nasional. Fasilitas untuk pembinaan atlet jaga sudah kami disiapkan. Fasilitas itu digunakan untuk 9 cabang olahraga di Cibubur. Sudah jadi Desember ini, tegasnya. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha Destria berharap ada wasit Indonesia yang memimpin laga Piala Dunia 2030. Bukan tidak mungkin 10 tahun ke depan, kita bisa mengidentifikasi talenta dan melanjutkan pembinaan dengan metode berkelanjutan yang sudah dirancang PSSI, kata Ratu dalam kursus penyegaran wasit C1 di Bogor, seperti dikutip laman PSSI pada Selasa, 5 November 2024. Kursus penyegaran wasit C1 kali ini mencakup pembahasan Laws of the Game, LOTG, video asisten wasit, VAR, praktik lapangan, insiden offside, dan manajemen permainan. Jenjang karier wasit berdasarkan aturan PSSI mulai dari kelas C3 sebagai yang terendah, lalu C2 di tingkat provinsi, dan puncaknya C1. PSSI sendiri berupaya merekrut wasit C3 dengan usia di bawah 22 tahun. Kami melihat karier wasit pada umumnya mencapai puncak di usia 40 hingga 42 tahun. Sehingga dengan persiapan sejak muda, mereka akan memiliki kematangan, pengalaman, dan kondisi fisik prima saat mencapai usia tersebut. Ucap Ratu dikutip dari Antara. Sejak tahun lalu, kami sudah memulai program ini dengan target jelas, membangun fondasi bagi wasit Indonesia yang berpotensi memimpin di panggung dunia, kata Ratu Tisha. Indonesia sudah punya beberapa wasit berlisensi FIFA, seperti Thorik Alkatiri, Yudi Nurcaya, dan Saputra Ryan Randa.